Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, terus terang saya itu kewalahan. Kewalahan karena begitu banyak bahan-bahan yang saya bisa jadikan sebagai konten untuk kanal YouTube ini. Namun disebabkan oleh kesibukan saya sendiri, maka saya itu masih belum bisa menemukan cara yang efektif untuk bisa merekam video dan mengedit video dengan cara cepat. Saya bisa membuat dan mengunggah satu video per hari, dan bahkan kemarin itu saya berhasil mengunggah 2 video dalam satu hari, tapi yang video kedua itu sudah hampir tengah malam. Kenapa saya kewalahan? Karena terlalu banyak bahan-bahan yang bisa saya jadikan konten untuk kanal ini. Dan saya harus juga menyeimbangkan antara pembicaraan tentang perbandingan kosakata dengan pernak-pernik warganet dan negara Malaysia. Dan saya melihat bahwa ternyata teman-teman itu lebih banyak tertarik ketika saya berbicara pernak-pernik warganet dan negara Malaysia. Ide awal dari kanal ini adalah mempunyai 2 tujuan. Pertama, kita berbicara tentang perbandingan kosakata, di mana saya yakin banyak teman-teman dan kita semua bisa belajar. Dan saya menunjukkan semuanya itu berdasarkan apa yang tertulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Saya harus mempertahankan topik itu karena saya merasa kita akan saling berbagi ilmu di sana. Nah, tentu saja berbicara pernak-pernik warganet dan negara Malaysia itu memang sangat menarik dan selalu aja ada bahan-bahan yang bisa dijadikan konten. Nah, untuk itu saya memang harus tetap menyeimbangkan sehingga kalau bisa idealnya saya harus melakukan selang-seling. Jadi misalkan hari pertama saya berbicara tentang perbandingan kosakata, hari kedua saya berbicara tentang pernak-pernik, kemudian hari ketiga saya berbicara tentang perbandingan kosakata. Sehingga kita semua bisa saling belajar, saling bisa melihat bersama apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kemudian juga kita bisa saling melihat apa sih yang lagi rame saat ini untuk pernak-pernik warganet dan negara Malaysia. Untuk video kali ini akan berbicara pernak-pernik negara dan warganet Malaysia. Dan topik ini sangat berkaitan erat dengan Indonesia. Sehingga saya mempunyai kewajiban untuk menjawab atau mengomentari apa yang dituliskan oleh warganet Malaysia ini. Saya akan membacakan komentar dari salah satu warganet Malaysia. Komentar ini dituliskan oleh salah satu penggemar setia kanal YouTube ini. Menurut pengakuan beliau adalah seorang mantan dosen dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Oleh karena itu, saya menganggap beliau mempunyai kemampuan akademis dan bisa berpikir secara logis, secara ilmiah, tidak berpikir waham, tidak berpikir delusional, tidak berpikir kebolak-balik. Itu harus saya letakkan asumsi awal untuk menghormatinya pasti memiliki kemampuan menganalisa secara ilmiah dan saintifik. Begitu ya. Mari kita baca komentarnya. Di bawah tempurung Indonesia 45. Ini maksudnya dia mau menghina negara Indonesia yang merdeka tahun 1945. Jadi kita itu kayak orang yang berada di bawah tempurung. Apakah mereka tidak diajar tentang Melaka, Johor, Riau? Perhatikan, Johor dengan Riau-nya digabung. Jadi ingin menyatakan bahwa Riau itu adalah bagian dari Johor. Itu kan maksudnya. Cuma diajar Sriwijaya yang fiktif itu. Wah, saya kaget ini membaca tulisannya ini. Kemudian diikuti, mengikut Ridwan Saidi, Melayu Betawi.
Artinya, orang ini ingin berlindung di balik Ridwan Saidi. Jadi yang mengatakan Sriwijaya yang fiktif itu bukan dia, tapi Ridwan Saidi. Nah, ini menurut saya sangat disayangkan. Orang ini mempunyai kemampuan akademis, mempunyai kualifikasi akademis yang tinggi, mantan dosen. Kalau di Indonesia, kalau dosen itu minimum itu harus master atau S2, dan paling tinggi tentunya S3 dan profesor. Saya berasumsi dia ini sudah mempunyai gelar PhD, Doctor of Philosophy, atau mungkin sudah mempunyai gelar profesor. Ya, tergantung apakah dia menulis banyak jurnal ilmiah atau tidak, kemudian berapa jam dia sudah mengajar mahasiswa, memberikan ilmunya. Kalau di Indonesia, dengan kualifikasi seperti itu, maka hanya orang-orang seperti itu yang bisa diberikan gelar profesor. Saya tidak tahu di Malaysia kayak apa. Hanya yang saya sayangkan adalah kalimatnya ini mengatakan mengikut Ridwan Saidi. Berarti artinya apa? Dia hanya mengutip apa perkataannya Ridwan Saidi tanpa menganalisa apakah pernyataan Ridwan Saidi itu benar secara ilmiah, benar secara saintifik. Kan dia ini adalah PhD. Dengan dia menuliskan bahwa cuma diajar Sriwijaya yang fiktif itu, secara implisit dia mengafirmasi, dia menyetujui pernyataan Ridwan Saidi ini bahwa Sriwijaya itu fiktif. Kalau dia tidak setuju dengan pernyataan Ridwan Saidi, dia tidak mungkin menuliskan Sriwijaya yang fiktif itu. Ini adalah orang yang sama. Ketika saya tanya dia, apakah dia setuju dengan pernyataan seorang cendekiawan Malaysia, siapa namanya? Salehah Yaakob itu, yang mengatakan bahwa istri Nabi Muhammad itu berasal dari Melayu, Siti Khadijah. Dan saya tanya dia, kamu setuju nggak dengan pernyataan ini? Wah, dia ngelesnya kemana-mana itu. Oh, mungkin dia mempunyai bukti. Oh, kemudian saya juga bertanya apakah dia setuju dengan pernyataannya si Salehah Yaakob ini bahwa Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu pernah sampai ke Gunung Jerai di Kedah. Kemudian saya tanya dia apakah dia juga setuju bahwa pernah ada permintaan bantuan besi untuk membuat pedang dan permintaan bantuan pasukan dari Arab sana kepada orang-orang yang ada di tanah semenanjung ini untuk membantu peperangan di Arab. Dia ngeles lagi, oh mungkin dia mempunyai bukti, dia mungkin. Tapi begitu pernyataannya si Ridwan Saidi yang mengatakan Sriwijaya yang fiktif itu, saya nggak melihat itu. Apakah dia sudah melakukan analisa, apakah dia sudah melakukan penelitian secara ilmiah, paling enggak dia bisa mencari informasi dulu. Tapi ternyata tidak. Dia langsung tuliskan aja Sriwijaya yang fiktif itu. Tapi tentu saja seperti biasa, orang pengecut itu akan berdiri di belakang orang lain. Dan dia menuliskan mengikut Ridwan Saidi. Kenapa nggak mengikut lu sendiri? Kan kamu adalah seorang master. Kan kamu seorang PhD. Anda mempunyai tanggung jawab sosial loh ya. Dan Anda mempunyai tanggung jawab ilmiah untuk menjelaskan apakah pernyataan itu secara ilmiah itu bisa diterima atau tidak. Ternyata Anda tidak melakukan itu. Nah, ini sama dengan ketika saya berbicara tentang seorang warganet Malaysia yang mengambil informasi dari teknologi kecerdasan buatan AI, ChatGPT, yang mengatakan bahwa kerajaan Langkasuka dan Kedah Tua itu lebih tua daripada kerajaan Majapahit Jawa Hama. Di mana samanya? Samanya adalah mereka ini seperti orang yang mau tenggelam. Orang yang mau tenggelam itu akan meraih apa saja yang dia pikir bisa membuat dia mengapung, tanpa memikirkan apakah itu bisa membuat dia mengapung atau tidak. Ini sama dengan apa yang dituliskan oleh doktor ini, yang mengatakan bahwa Sriwijaya itu fiktif. Segala sesuatu yang sesuai dengan angan-angannya, tanpa melihat apakah itu ilmiah, itu dianggap sebuah kebenaran. Dan itu akan diamplifikasi. Ini tertulis seperti ini kan. Apa implikasinya kalau memang Sriwijaya itu fiktif? Implikasinya adalah Kesultanan Melaka itu juga fiktif. Pendiri Kerajaan Melaka, Parameswara, dia itu adalah pelarian dari Kerajaan Sriwijaya. Jika Kerajaan Sriwijaya itu fiktif, berarti Parameswara ini dari mana asalnya? Bukan dari pelarian Sriwijaya. Lantas dia pelarian dari mana? Apakah orang random, orang yang rambang, orang yang acak, terus tiba-tiba datang ke Melaka mendirikan kerajaan? Bisa gitu? Enggak. Zaman dulu itu, darah biru itu sesuatu jaminan mutu.
Nggak bisa suka-suka kamu mendirikan sebuah kerajaan kalau kamu tidak punya darah biru. Nah, sekarang saya tanya kepada doktor ini, kepada mantan dosen ini, apakah Anda ingin mengatakan Kesultanan Melaka itu juga fiktif? Ini yang saya sebutkan ya, bahwa banyak dari warganet Malaysia itu menuliskan sesuatu tanpa dipikir konsekuensinya apa, konsekuensi ilmiahnya itu apa. Dan jujur, saya sangat menyayangkan tulisan ini dituliskan oleh seorang mantan dosen, seorang yang mempunyai latar pendidikan akademis yang baik, seseorang yang seharusnya mempunyai kemampuan menganalisa secara ilmiah. Namun ternyata tulisannya hanya kayak gini aja. Yang menarik lagi, karena dia ingin menunjukkan bahwa bangsa dia itu bangsa yang besar, Saranan Bunyamin dikalahkan Tobrani tahun 1928. Ini dia berbicara tentang mengapa Indonesia memutuskan bahwa bahasa yang dipilih, bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia. Ini dia mencoba mengarang cerita ini. Cuma karena majority Jawa terlalu cemburu dan alergik dengan nama Melayu. Ini sekali lagi logikanya nggak masuk. Mengapa? Kalau memang majority orang Jawa itu terlalu cemburu, orang Jawa bisa memaksakan agar bahasa persatuan Indonesia itu bahasa Jawa. Mengapa? Ya saat itu mayoritas yang dia disebutkan mayoritas saat itu adalah orang Jawa. Tetapi pemuda Jawa itu tidak memaksakan untuk menjadi bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa cara berpikir mantan dosen ini terlalu picik dan sempit, yang mengatakan terlalu cemburu dan alergik dengan nama Melayu. Enggak. Dan saya tahu si mantan dosen ini mencoba mengadu domba Indonesia. Untuk pengetahuan Anda, ketika konsep Sumpah Pemuda itu ditulis, Anda harus melihat apa sih isi Sumpah Pemuda itu? Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ini maksudnya apa? Untuk menyamakan persepsi bahwa tanah air kita namanya Indonesia, bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Kenapa? Untuk menyatukan semua suku-suku yang ada di Indonesia. Akan menjadi aneh ketika untuk menyatakan bahasa menjadi bahasa Melayu, di mana Melayu itu adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Jadi yang bertanah air dengan berbangsa Indonesia itu menjadi nggak ada artinya begitu kalau dituliskan bahasanya bahasa Melayu. Oleh karena itu, agar konsisten, maka berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ngerti nggak sekarang? Atau masih tetap mau seperti kata dalam tempurung? Atau mau seperti kata dalam sumur? Ya, itu pilihan Anda. Dilanjutkan. Padahal di Papua mereka melestarikan Melayu Papua. Hah? Melayu Papua, oke. Bukan Jawa Papua. Nah, ini sekali lagi dia ingin mencoba mengadu domba Jawa dengan Melayu. Kalimat ini mengandung unsur memecah belah. Sudah akui aja. Begitu juga dengan buanya. Buanya itu cara orang Indonesia menuliskan loh, bukan nih. Banyak lagi daerah-daerah selain Pulau Jawa. Sekali lagi, ini dia ingin mencoba mengadu domba Jawa dengan non-Jawa. Paragraf berikutnya dituliskan, apa salahnya kita sama-sama mendunia dan bakukan serta perkembang dan permodernkan bahasa Malaysia mengikut selera masing-masing. Oh, maksudnya BM itu bahasa Melayu. Mengikut selera versi masing-masing negara. Anda salah lagi, karena menurut konstitusi negara Indonesia, dan ini berkali-kali saya sudah katakan, saya tidak tahu apakah memang telinga Anda itu ada masalah atau tidak, saya nggak tahu. Tapi berkali-kali saya katakan, konstitusi Indonesia menyatakan bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahkan Sumpah Pemuda tahun 1928 itu menyatakan bahwa bahasa persatuan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Mengapa Anda masih ngotot? Mengapa Anda masih bersikeras mengatakan BM? Anda punya masalah dengan pendengaran Anda atau bagaimana? Kemudian dituliskan nih, ini yang menariknya. Bukan dengan cara merompak isinya lalu disaluti dengan kulit nipis dan topeng tebal berjenama lain. Rebranding. Maksud lo ingin mengatakan bahwa bahasa aslinya itu bahasa Melayu, tapi kita rebranding menjadi bahasa Indonesia. Itu kan maksud lo?
Setelah itu, seperti biasa, kulit muka perlu tebal sedikit. Ini maksudnya kalimat hinaan. Karena mengatakan bahwa orang Indonesia itu mempunyai kulit muka yang tebal. Di akhir dituliskan, sungguh tidak bermarwah. Baik, sekarang saya balas. Saya ini tidak mempunyai kualifikasi akademis S3 seperti Anda. Tidak mempunyai kualifikasi akademis Doctor of Philosophy seperti Anda. Tapi, saya hanya menggunakan akal sehat saja, logika berpikir yang waras. Dan saya tertarik untuk menunjukkan salah satu jawaban dari warganet Indonesia. Oleh Mas Muhammad Saiful Anam. Dia mempertanyakan, Sriwijaya fiktif? Kau sewajarnya kuliah lagi. Jawa kau bilang cemburu, Melayu Papua, kakak. Definisi bangsa Melayu menurut negara Malaysia itu adalah beragama Islam, berbahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu, tinggal di Malaysia. Betul? Melayu Papua yang kau cakap itu mayoritas tidak beragama Islam, tidak berbahasa Melayu, tidak mengamalkan adat istiadat Melayu, tinggal di Pulau Papua, secara genetik sudah berbeda. Wak, mantan dosen, logikamu itu kau taruh di mana? Teman-teman, ini yang pernah saya katakan. Ketika Anda mempunyai gelar akademis, tetapi ketika Anda berbicara bukan berdasarkan fakta-fakta ilmiah, berdasarkan omong kosong, maka Anda tidak lebih daripada tukang jual obat di pasar yang mengatakan bahwa dengan sekali oles, maka obat ini bisa menyembuhkan semua penyakit yang ada di diri Anda. Ketika Anda mempunyai kualifikasi akademis, Anda mempunyai tanggung jawab moral, Anda mempunyai tanggung jawab sosial untuk berbicara sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Mari kita baca lagi di paragraf ketiga yang dituliskan oleh mantan dosen ini. Apa salahnya kita sama-sama mendunia dan bakukan serta perkembang dan permodernkan bahasa Melayu mengikuti selera atau versi masing-masing negara. Ini artinya kan lu ngarep bahwa Indonesia itu bekerja sama untuk mengembangkan bahasa Melayu. Betul? Lah kenapa di kalimat keduanya Anda mengatakan bukan dengan cara merompak isinya lalu disaluti dengan kulit nipis dan topeng tebal? Bukankah ini Anda sedang menghina bahasa Indonesia? Anda menginginkan agar Indonesia dan Malaysia bekerja sama mengembangkan bahasa Melayu, tapi di sisi yang berbeda Anda justru menghina dengan mengatakan merompak isinya, lalu disaluti kulit nipis dan topeng tebal-tebal berjenama lain. Maksudnya bahasa Indonesia kan? Anda itu sebenarnya mengharapkan Indonesia atau ingin mencaci Indonesia? Ini sama persis dengan video yang pernah saya unggah. Malaysia itu mengharapkan turis dari Indonesia. Karena apa? Indonesia itu adalah penyumbang kedua terbesar kepada negara Malaysia. Anda nggak percaya? Ini ada buktinya. Nah, tapi di sisi yang sama, Anda menghina orang Indonesia. Dengan mengatakan apa? IQ 78, duit kamu murah. Lebih murahan kamu. Karena kamu justru mengharapkan duit orang Indonesia. Pola ini kan sama. Anda mengharapkan agar Indonesia bekerja sama dengan Anda untuk mengembangkan bahasa Melayu. Itu kan maksud Anda? Tapi Anda juga menghina bahasa Indonesia. Lantas kami rakyat Indonesia mau diam aja diperlakukan seperti itu, dikata-katain seperti itu. Mari kita baca lagi apa yang tertulis. Bukan dengan cara merompak isinya, maksudnya merompak bahasa Melayu gitu ya. Lalu disaluti dengan kulit nipis dan topeng tebal-tebal berjenama lain, rebranding. Maksud lu ngomong bahasa Indonesia kan? Oke. Kulit muka perlu tebal sedikit, sungguh tidak bermarwah. Oke. Berbicara tentang kulit muka perlu tebal sedikit. Tentang pernyataan Anda yang mengatakan sungguh tidak bermarwah. Tentang pernyataan Anda yang mengatakan berjenama lain. Sekarang saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa fakta berikut ini. Kata pendahuluan, kamus Anda
pada tahun 1970. Tertulis, selanjutnya dimasukkan juga kata-kata dari bahasa Indonesia karena pertimbangan-pertimbangan yang berikut. Kata-kata tersebut sudah makin meluas digunakan di dalam buku-buku, majalah-majalah, dan lain-lain di negeri ini. Kedua, untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Sekarang, mari kita lihat kata pengantar Kamusmu tahun 2005. Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik, yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara. Contoh Indonesia. Anda mau berbicara tentang marwah. Anda mau berbicara tentang kulit muka perlu tebal sedikit. Apakah Anda punya marwah? Apakah kamus Anda ini punya marwah? Kalau faktanya, di edisi pertama, tahun 1970, kamus Anda itu justru mengambil kosakata dari bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata Anda yang miskin itu. Berarti Anda meminjam. Berarti Anda mengharapkan menggunakan kosakata dari bahasa Indonesia. Namun, di edisi keempat, tahun 2005, apa yang dituliskan? Anda mengklaim bahwa ini adalah kamus bahasa Melayu yang paling autentik. Padahal, video saya menunjukkan banyak kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Minang, dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia. Autentiknya dari mana? Satu. Yang kedua, kamus Anda menuliskan bahwa bahasa Melayu itu juga sebagai bahasa utama yang digunakan di negara Indonesia. Anda bukan hanya sekedar tidak menghormati konstitusi negara Indonesia, tapi Anda juga tidak bermarwah. Anda memang mempunyai kulit muka yang sangat tebal sekali. Jadi kulit muka Anda itu bukan hanya perlu tebal sedikit, tapi kulit muka Anda itu tebalnya itu tebal banget. Anda mau menidakkan fakta ini? Bahkan, masih di kata pengantar, edisi keempat tahun 2005, itu tertulis, Anda menghilangkan label kosakata pinjaman kalau kosakata itu sudah mantap dan luas penggunaannya di Malaysia. Artinya, Anda mengklaim bahwa kosakata itu menjadi kosakata natif Anda. Anda masih berbicara tentang marwah. Anda masih berbicara tentang harga diri. Anda masih berbicara tentang kulit muka itu harus tebal sedikit. Pertanyaannya sederhana saja. Siapa yang sebenarnya merompak? Siapa yang sebenarnya mempertahankan judul, tapi isinya itu sama aja dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Silakan Anda jawab. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!